Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Bayu. Kali ini nama channel jadi gue Rendra Bayu aja ya, biar sama dengan nama gue. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas perumahan subsidi lagi nih. Tapi perumahan subsidi yang cukup keren dengan harga subsidi tapi mendapatkan pintu masuk yang lumayan oke ya. Raja Gardenia perumahannya. Perumahan Raja Gardenia ini berada di sekitaran Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kelurahan Rajek Mulia, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Mari kita langsung aja masuk ke perumahannya. Nah, ini adalah kantor pemasaran dari Rumah Subsidi Rajek Gardenia. Seperti yang bisa dilihat, kantor pemasarannya cukup bagus dan selalu ada petugas yang berjaga di perumahannya. Sebenarnya teman-teman, untuk perumahan subsidi hampir sama ya. Totally hampir sama dengan tipe 3060, rata-rata sih gitu ya. Dan yang membedakan hanyalah developer yang membangun dengan kualitas yang bagus atau enggak. Nah, ini adalah penampakan dari perumahan Raja Gardenia saat belum finishing. Jadi ini mungkin sekitar 70% karena bangunan sudah berdiri, atap sudah dipasang, plafon sudah dipasang, dan ini untuk kusen menggunakan bahan UPVC ya. Jadi kalau gua ketok sih bahannya lumayan oke, dan untuk kualitas bangunannya itu bisa dibilang ini salah satu perumahan subsidi dengan kualitas bangunan yang cukup baik karena temboknya rata, dan juga untuk keramiknya pemasangannya itu tidak terlalu asal-asalan ya, seperti yang teman-teman tahu. Kalau teman-teman sering ngecek perumahan subsidi pasti temboknya itu nggak rata dan keramiknya pemasangannya tidak rapi. Ini yang bisa kita lihat masih belum selesai, tapi pemasangan keramiknya udah cukup oke, rapih. Dan kenapa gue bisa bilang begitu, karena gue pribadi juga ngambil di perumahan ini ya. Kita lihat nih, temboknya rata dan cukup oke lah ya untuk perumahan subsidi. Nah, ini untuk jendela di pintu di kamar belakang. Dan kelebihan di perumahan Raja Gardenia, nah ini kamar mandi itu sudah ada di posisinya, sudah ada di belakang, jadi kita nggak perlu lagi mindahin kamar mandi ya, seperti yang ada beberapa perumahan yang kamar mandinya itu nyambung di ruang tamu, jadi dia motong ruang tamu. Nah, kalau ini enggak. Mungkin perbedaannya kamarnya ini lebih sempit, karena kalau di perumahan Raja Gardenia yang gua tempatin itu ukurannya 5x12, dan ini adalah kualitas bangunannya. Menurut gua cukup oke. Teman-teman mungkin udah tahu lah sebenarnya tipikal rumah subsidi. Nah, ini adalah kondisi pembangunan untuk di blok depan dari yang tadi pintu masuk pertama kali di video depan. Nah, ini adalah saat masuk, sedang ada pembangunan untuk tahap yang kesekian. Gue juga nggak tahu persisnya tahap berapa, cuman ini ada di blok A dan blok B. Nah, dan juga untuk di perumahan Raja Gardenia kelebihannya adalah jalan semua adalah full cor, dan juga di tengah-tengahnya ini terbagi menjadi dua. Untuk blok A, B, C, D itu ada di sebelah kiri ya. Ini adalah blok A, B, C, D. Dibagi ya, di tengah-tengahnya itu ada irigasi yang tadi ada irigasi, itu cukup membantu untuk menanggulangi banjir. Informasi ya, perumahan ini itu tidak terdampak banjir dan tidak pernah terdampak banjir dari pertama kali dibangun, karena terbantu juga oleh dari ada irigasi tadi. Nah, ini adalah irigasinya, jadi membagi antara blok A, B, C, D dan E, F, G. Nah, ini adalah penampakan dari masjid di perumahan. Memang belum jadi karena memang perumahan ini belum ditempatin 100%, bahkan mungkin masih sekitar untuk blok A, B, C, D itu mungkin sekitar 60-70%. Dan untuk blok D sendiri masih sangat sedikit. Nah, ini gua mencoba menunjukkan ada akses dari salah satu jalan menuju ke perumahan Raja Gardenia. Ada tukang sayur ya tadi ya.
Jadi kalau teman-teman kan pasti kan kebutuhan utama pokok sayuran karena untuk makan sehari-hari. Dan ini di sini di lapangan yang tadi itu setiap hari Minggu ada pasar malam, dan ini adalah Indomaret, dan itu yang di depan itu adalah perumahan Raja Gardenia. Dan ini ada tukang taman, dan ini adalah pintu kedua dari perumahan Raja Gardenia yang ada ruko-rukonya. Nah, ini Indomaret, dan pintu masuk langsung disambut dengan ruko-ruko yang lumayan besar. Jadi menurut gue itu cukup oke. Dan juga di perumahan Raja Gardenia ini ada hiburan di sini cukup banyak, dan setiap hari Minggu itu sangat ramai ya di sini, dan sampai di bundaran nanti di depan. Nah, di sini tuh ada hiburan untuk anak-anak, ada sewa mobil-mobilan, dan juga ada toko-toko, ada beberapa sembako, toko listrik udah ada, fotokopian juga udah ada. Dan ini adalah tugu masuk. Dari tadi yang kita masuk pertama itu di sebelah kiri ya. Nah, ini adalah tugu tengah-tengah. Nah, tugu ini setiap hari Minggu tuh cukup ramai. Sabtu Minggu lah cukup ramai. Dengan ada beberapa pedagang-pedagang ya kan. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari perumahan Raja Gardenia. Dan di perumahan Raja Gardenia itu sudah tersedia internet unlimited yang bisa teman-teman pakai, yaitu Rajeknet, dengan harga yang cukup terjangkau. Dan kelebihannya lagi di perumahan Raja Gardenia ini yaitu ada sekolah yang benar-benar nempel di perumahan. Jadi benar-benar cuma keluar jalan raya itu langsung ada sekolah. Itu sebenarnya benar-benar sebelah banget dari perumahan. Ya, ini sekolahnya namanya Mutiara Insan Nusantara. Itu SD, SMP, SMA kalau nggak salah ya. Dan itu dan juga ada juga pom bensin atau SPBU kecil. Oke, teman-teman, setelah tadi kita ngelihat ya penampakan dari perumahan Raja Gardenia yang cukup oke lah ya. Bisa dibilang kalau dari beberapa perumahan yang memang udah gua datengin dan gua lihat kualitas bangunannya, lokasinya dan segala macamnya, ini adalah pilihan terbaik menurut gua untuk perumahan subsidi. Oke, seperti biasa lanjut kita bahas tentang aksesnya. Aksesnya tuh ke titik-titik vital itu jauh nggak sih kalau dari perumahan Raja Gardenia? Yang pertama tentunya kita akses kesehatan ya, seperti puskesmas. Nah, ini untuk puskesmas Raja jaraknya itu 2,8 km kalau ditempuh pakai mobil. Dari pintu masuk ke Raja Gardenia itu jaraknya cuma 2,8 km. Dan kalau misalnya jalan kaki itu bisa, memang ada jalan di sini dan itu memang lebih dekat, cuman jalannya agak rusak. Jadi tetap direkomendasikan lewat yang jalur mobil karena jalannya juga lebih nyaman. Jadi nggak terlalu jauh ya untuk puskesmas. Selanjutnya masih di kesehatan, tentunya kita butuh klinik yang siap melayani 24/7 atau 24 jam ya. Yaitu untuk yang pernah gua datengin dan menurut gua pelayanannya cukup baik, yaitu klinik Mekar Asri 3. Jadi sebenarnya klinik Mekar Asri 3 ini adalah klinik Mekar Asri yang ketiga, karena ada yang 1 dan 2. Dan memang menurut testimoni dari teman-teman, dari tetangga, itu klinik Mekar Asri emang bagus, dan gue juga udah pernah kesana langsung dan menurut gue cukup baik. Cuman untuk Mekar Asri 3 ini karena klinik baru, jadi BPJS itu belum bisa menerima ya. Cuman gue belum cross check lagi, terakhir gue kesana itu masih belum bisa. Dan yang asuransi yang bisa di cover di situ adalah InHealth. Kalau teman-teman mungkin yang kerja di bandara banyak yang menggunakan asuransi InHealth atau di perusahaan lain juga. Oke, ini jaraknya sekitar 5,5 km ya kalau kita menggunakan jalur mobil. Tapi kalau kita menggunakan jalur jalan kaki yang harusnya bisa ditempuh dengan motor, ini jaraknya 4,5 km. Sebenarnya nggak terlalu signifikan, dan tetap gue rekomendasiin lewat jalan raya. Karena biar bagaimanapun lebih aman dan lebih nyaman.
Oke, selanjutnya masih di seputar kesehatan. Kalau tadi gua sebutin untuk klinik yang 24/7, ini klinik terdekat ada lagi nih. Dari Raja Gardenia tuh cuma 1 km, yang mana kalau ditempuh pakai mobil cuma 2 menit. Jadi kalau dari pintu Raja Gardenia itu bener-bener hanya lurus, dan di sini memang masih bener-bener kosong, sepi, nggak ada apa-apa. Jadi cuma ada perumahan di sini, dan di sekitar sini tuh masih sawah-sawah, yang mana di sini kayaknya sih bakalan dibangun perumahan lagi, karena di situ ada juga tanah di sini yang milik Jaya Group, dan di sini udah mulai diratain tanahnya. Ini klinik Raja Wali Medical. Klinik ini cukup nyaman. Klinik ini menurut gue cukup nyaman, dan adik gue pernah gue periksain di sini ke dokter, dan di situ memang cuma baru ada dokter umum ya kalau nggak salah itu. Oke, selanjutnya untuk SPBU. Nah, SPBU ini cukup vital ya, karena kadang-kadang kita butuh bensin pas misalnya kita pas pulang kerja nggak sempet, atau kita buru-buru harus sampai rumah dan besok paginya kita harus berangkat kerja. Pom bensin atau SPBU yang dekat ya, ini ada SPBU Dodo, jaraknya hanya 1,4 km dari perumahan Raja Gardenia. Jadi cukup lumayan ya, aksesnya sudah lumayan lengkap lah. Lalu untuk rumah sakit yang besar yang bisa menangani kasus-kasus yang lebih besar itu ada seperti Rumah Sakit Primaya Hospital, itu jaraknya 10,5 km. Jadi ya agak jauh, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Untuk ukuran di daerah yang Tangerang Kabupaten dan bener-bener menurut gua jauh dari kota, nah ini cukup lah 10 km ada Primaya Hospital. Itu lumayan gede rumah sakitnya, dan kebetulan tetangga gua kemarin ada yang kecelakaan, dan beliau dirawat di Primaya Hospital. Dan dia juga rumah sakit baru, tapi kalau misalnya nggak pengen di Primaya, ada juga Hermina, terus ada di Sangiang. Di Sangiang itu ada rumah sakit Sari Asih. Tapi yang terdekat sih yang gua tahu ini yang terdekat Primaya Hospital. Ini rumah sakitnya cukup lumayan lah, karena kayaknya itu adalah Siloam Group atau gimana, pokoknya pernah ada info kayak gitu. Cuman ya koreksi aja kalau gue salah. Dan ini selanjutnya gue akan memberikan info kalau untuk jarak ke hiburan. Kenapa gue bilang hiburan? Ini di sini ada Batavia, perumahan Batavia ini. Kita lihat ke mode satelit. Perumahan Batavia itu dia sudah cukup lengkap ya untuk hiburannya, kan di situ udah ada CGV, udah ada udah ada CGV, udah ada McD juga di situ, terus ada water park, dan juga ada Hokben juga, dan banyak kuliner-kuliner lain di sini. Jadi kalau mau nonton film nggak perlu jauh-jauh ke kota, jaraknya cuma 5,4 km kalau ditempuh dengan jalur mobil. Teman-teman bisa langsung search aja sih, nanti gue kasih di deskripsi. Terus selanjutnya tentunya selain rumah sakit, kesehatan, dan juga hiburan, tentunya kita butuh pasar sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Supaya kita lebih hemat, kita belanja untuk kebutuhan pokok, makanan terutama. Itu di pasar ini ada Pasar Buaya Raja Kasri. Gua pribadi belum pernah ke pasar ini, cuman yang namanya pasar pasti harusnya sih udah banyak sayuran ataupun bahan bahan sembako pasti banyak di situ. Dan sebenarnya kalau untuk tukang sayur, pedagang sayur itu sangat banyak ya di sekitaran perumahan Raja Gardenia, termasuk yang di video tadi di depan itu udah ada gue tunjukin pedagang sayur ya. Itu jaraknya cuma 1,2 km untuk pasar, jadi dekat ya, kemana-mana sih lumayan dekat menurut gue. Lalu selanjutnya tentunya kita
tidak berharap akan terjadi sesuatu mengenai kriminalisme dan lain-lain tentunya, tapi kita harus tahu di mana polsek atau pihak yang berwajib, pihak kepolisian di mana, dan di sini jaraknya hanya 3 km. Jadi nggak terlalu jauh ya, dekat dengan puskesmas dan juga kantor kecamatan. Jadi di sini ada Polsek Rajak yang dia juga bisa melayani untuk perpanjang SIM kalau nggak salah. Jadi lumayan dekat. Lalu selanjutnya, nah ini yang menurut gua adalah kekurangan terbesar dari kalau misalnya teman-teman ngambil perumahan di Raja Gardenia, apa yaitu akses untuk ke kereta maupun ke tol itu sangat jauh. Menurut gua itu sangat jauh karena jaraknya itu 17,9 km. Ini untuk ke stasiun kereta terdekat. Bisa diperkirakan lah kalau untuk ini gua jam 9 malam, jaraknya itu 17,9 km ditempuh dalam waktu 44 menit menggunakan mobil. Jadi menurut gua cukup jauh ya, dan memang itu salah satu kekurangan. Tapi ya mudah-mudahan akan ada stasiun lanjut lagi ke daerah Rajak dan sekitarnya. Terus selanjutnya akses ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk teman-teman yang mungkin bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, kalau misalnya teman-teman pakai mobil, itu jaraknya itu sekitar 25,5 km ya. 25,5 km itu plus untuk muter di perimeter, karena dia nggak bisa langsung akses dari belakang. Yang bisa akses dari belakang yaitu motor. Nah, kalau teman-teman kerja di bandara, untuk akses ke jalur masuk motor ke arah bandara itu jaraknya 14,7 km. Gue pribadi bekerja di perkantoran bandara, dan memang jarak tempuh itu sekitar paling cepat itu 30 menit kalau hari Minggu biasanya, dan jalanan itu sepi, dan paling lamanya mungkin sekitar 50 menit, atau kalau macetnya benar-benar total, ada terguling atau apa, macet yang aksiden atau apa, itu mungkin bisa sampai 1 jam. Tapi rata-rata itu sekitar 40 menit untuk sampai ke perkantoran bandara. Jadi nggak terlalu jauh sih kalau misalnya kita enjoy perjalanan, dan jalanannya itu kalau menurut gue tidak macet yang parah sekali, tapi memang jalanannya itu kecil. Jadi sekalinya ada aksiden atau ada mobil mogok atau apapun, itu biasanya akan membuat kemacetan yang cukup panjang. Cuman kalau teman-teman naik motor itu masih bisa lah ditoleransi. Dan selanjutnya ini cukup ya salah satu kekurangan juga, akses ke tol itu lumayan jauh, sekitar 12 km kalau dari perumahan Raja Gardenia. Gue pribadi kalau bawa mobil itu harus menempuh perjalanan sejauh ini 12 km baru bisa masuk gerbang tol Cikupa. Dan kalau mau ke Jakarta Barat gitu bisa langsung dari tol ini, dan sekali aja masuk langsung lurus terus, dan ini udah bisa nembus ke daerah-daerah Jakarta Barat. Oke. Dan kabar baiknya untuk tol itu ada 2 proyek yang infonya sih sedang dalam tahap pembebasan lahan, yaitu yang pertama Jalan Tol Kamal Teluk Naga Rajak, yaitu yang warna biru ini. Jadi dari Kamal lanjut ke Teluk Naga, daerah-daerah Teluk Naga di sini ya, terus lanjut lagi ke daerah Rajak. Jadi ada cincin terluar nanti menyambung dari yang cincin terluar di Priok ya. Jadi lanjut dari Kamal ini dekat dengan pantai sampai ke Rajak. Nah, dan yang kedua itu adalah Jalan Tol Semanan Balaraja. Nah, Semanan Balaraja ini kebetulan, ini kurang jelas ya, dari yang ini yang sebenarnya yang warna kuning ini. Tol Semanan Balaraja ini sangat dekat dengan perumahan Raja Gardenia. Jadi kemungkinan
ada pintu tol yang dekat juga lebih besar, dan itu akan benar-benar memudahkan akses kita untuk ke kota Tangerang. Jadi tidak harus lewat jalan raya biasa. Lewat jalan raya itu jalannya kecil, dan yang seperti gue bilang tadi ya, riskan kalau misalnya ada accident atau apapun, itu akan menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Jadi ini kabar baik sih, salah satu kabar baik. Cuman memang kekurangannya itu adalah untuk akses ke stasiun. Itu aja sih teman-teman yang bisa gua share tentang daerah di Perumahan Raja Gardenia. Apa aja titik-titik vital yang dekat dan apa aja yang jauh, kekurangan dan kelebihannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada yang minat untuk datang misalnya ke melihat Perumahan Raja Gardenia, atau cari perumahan-perumahan yang dioper kredit, mungkin teman-teman butuh perumahan yang dioper, karena gue pribadi juga mendapatkan di perumahan ini dengan oper kredit, bisa langsung komen aja, nanti insya Allah gue akan respon dan kita mungkin bisa bertukar informasi, karena beberapa kali juga di sini ada yang dioper dan dengan harga yang mungkin tidak terlalu tinggi ya, cukup lah ya. Ada mungkin teman-teman yang ingin berinvestasi atau ingin sekedar atau ingin menggunakan rumahnya secara langsung, kayak gue pribadi, gue pakai rumahnya karena memang ini rumah pertama. Nah teman-teman bisa komen aja, mungkin tanya-tanya atau apapun, insya Allah gue akan jawab semaksimal mungkin dan pengetahuan gue lah, sejauh pengetahuan gue. Oke, itu aja dari gue untuk Perumahan Raja Gardenia. Semoga informasi yang gue sampaikan bisa membantu teman-teman dan menjadi referensi teman-teman untuk mencari perumahan, mencari tempat tinggal, terutama teman-teman yang mencari tempat tinggal dengan subsidi ya, mencari yang subsidi dengan harga yang murah tapi mendapatkan fasilitas yang cukup baik dengan kualitas yang cukup baik juga. Sekian dari gua, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Grandra Bayu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.